Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul malikil alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan setiap malam, setiap saat adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, dan sampai dengan saat ini, malam hari ini, kita masih diberikan kekuatan iman, sehat lahir dan batin kita, sehingga kita mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Kalau kita ingin informasi tentang bagaimana para sahabat ketika Ramadan itu akan meninggalkan mereka, banyak di antara sahabat Rasulullah SAW di saat akhir-akhir Ramadan itu atau di penghujung bulan Ramadan, mereka itu banyak yang gelisah, banyak yang bersedih. Seperti kita barangkali bersedih ya, bersedih karena berpisah dengan istri yang sudah mudik atau pasangan kita. Ini bersedihnya itu berbeda dengan kita ya. Memang ada dua kesedihan. Kesedihan yang satu itu tidak bisa memudik, lalu kemudian tidak bisa pakaian baru, misalnya bersedih. Tetapi kesedihan yang sebenarnya yaitu ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan. Para sahabat Rasulullah SAW ketika Ramadan itu akan berakhir, mereka dalam keadaan gelisah dan bersedih. Apa yang mereka kesedihkan? Kita ini selama Ramadan sejak awal seolah-olah seluruh waktu yang kita gunakan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita bangun dini hari, kita sudah makan sahur bersama keluarga, lalu kita langkahkan kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh berjamaah. Dan begitu sampai kita berbuka, seolah-olah seluruh waktu kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para sahabat, waktunya itu sepenuhnya adalah untuk Allah. Karenanya ketika bulan Ramadan itu akan meninggalkannya, mereka bersedih dan gelisah. Apa yang mereka sedihkan dan gelisah itu? Mereka gelisah karena jangan-jangan seluruh ibadah kita selama awal Ramadan sampai berakhir itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang mereka sedihkan, mereka cemaskan. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an sampai-sampai mereka berteriak-teriak di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka teriakkan? Siapa di antara kita ini yang mengerti bahwa ibadahnya selama bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu teriakan para sahabat. Kalau ada yang bisa menyampaikan bahwa ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut kita akan memberikan ucapan selamat bahwa ibadahnya telah diterima
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya ada yang tahu bahwa ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patut pula kita mengucapkan belasungkawa kepadanya, bahwasanya itu merupakan kesedihan yang sangat mendalam. Inilah yang dicemaskan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita. Barangkali kita tidak pernah berpikir yang seperti itu. Karenanya para ulama mengatakan laisal id liman lahisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Yang dikatakan Idul Fitri atau berhari raya itu bukan busananya yang baru, tetapi yang dikatakan hari raya itu, Idul Fitri itu adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang meningkat. Kita masih berorientasi yang pertama, bahwa ketika Idul Fitri datang maka busana kita mesti baru. Terbukti apa? Terbukti di mal-mal, di pasar-pasar Ramadan itu diserbu orang, mereka berebut busana, dan itu tidak dilarang di dalam agama, bahkan disunahkan kita berbusana yang terbaik ketika kita menjamu tamu-tamu kita, menunjukkan kegembiraan bahwa kita telah berhasil. Sebagaimana kita sampai dengan malam hari ini, kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beribadah sejak awal Ramadan sampai mudah-mudahan akhir Ramadan. Besok kita masih salat tarawih berjamaah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah serba-serbi para sahabat ketika datang akhir Ramadan itu, atau Ramadan itu akan meninggalkannya. Di antara sahabat yang bersedih itu antara lain yang sangat mendalam adalah kegelisahan tentang amal ibadahnya, apa diterima apa tidak. Sehingga di antara sahabat itu ketika Ramadan itu benar-benar pergi dari mereka, maka kemudian di antara mereka saling berdoa agar ibadahnya itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa yang sering kita sampaikan ketika kita bertemu dengan sahabat kita, keluarga kita, yaitu doa yang tidak asing lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah yang mendasari, yaitu dari kegelisahan para sahabat, sehingga mereka saling berdoa ketika Idul Fitri datang. Tidak lain doanya adalah mudah-mudahan ibadahku dan ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kegembiraan yang luar biasa, kebahagiaan yang tiada tara, yaitu ketika ibadah kita selama Ramadan kita berlapar-lapar, berdahaga, lalu kemudian dahaga dan lapar kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian akan diberikan jalan menuju surga melalui pintu yang disebut dengan Babur Rayyan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan di bulan Ramadan inilah yang mudah-mudahan bisa kita lestarikan. Karena Rasulullah ketika Ramadan datang, kita diperintahkan untuk mengucapkan, memberikan sambutan kepada Ramadan itu dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Karena itulah bulan yang penuh berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah mulianya tamu yang datang itu, yaitu Ramadan. Di awal Ramadan sudah kita sampaikan, ketika datang Ramadan kita sambut, kita bercengkrama selama 1 bulan. Maka ketika Ramadan meninggalkan kita, yang kita harapkan adalah kesan yang mendalam di dalam hati kita. Dan kesan itu adalah amalan-amalan Ramadan yang bisa kita lestarikan sampai ketemu dengan Ramadan yang akan datang insya Allah.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan di antara manusia ketika kita ditinggalkan Ramadan itu kita ucapkan dengan sayonara. Apa itu sayonara? Ya selamat tinggal begitu saja, tidak ada kesannya. Ketika Ramadan meninggalkan ya sama saja itu. Inilah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Jangan seperti perempuan-perempuan ini. Allah Subhanahu wa taala memang berfirman di dalam Al-Qur'an, contohnya begitu. Seperti perempuan-perempuan yang sudah merajut benangnya itu dengan kuat. Dia pintar dengan rapi dan kuat. Lalu kemudian yang sudah rapi, yang dua kuat itu mereka cerai-beraikan kembali. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Lalu jangan sampai ketika Ramadan itu pergi, predikat muttaqin itu lalu kita cerai-berai, tinggal bajunya saja yang takwa, tapi perilakunya sudah tidak lagi takwa. Jadi Allah berpesan seperti itu. Kita lestarikan amalan-amalan Ramadan menjadi amalan kita di luar Ramadan, menjadi predikat orang-orang yang bertakwa. Apa takwa yang sebenarnya? Takwa merupakan kumpulan dari segala perbuatan baik. Lalu disimpulkan oleh para ulama, takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa itu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Pada hakikatnya takwa itu adalah kumpulan dari semua perbuatan-perbuatan baik. Itulah yang dinamakan takwa itu. Mudah-mudahan kita mampu melestarikan nilai-nilai Ramadan di dalam kehidupan kita yang akan datang, sampai kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jemaah sekalian, sebelum kita akhiri, atas nama takmir Masjid Al-Hidayah, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di sana sini ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran dan kajian-kajian Ramadan. Ada sesuatu yang kurang berkenan, atas nama takmir sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga ucapan terima kasih dengan ucapan doa jazakumullah khairan katsiran atas sumbangsi dan partisipasi oleh semua yang hadir di Masjid Al-Hidayah, sehingga hal ini dapat terselenggara atau rangkaian kegiatan Ramadan dapat terselenggara. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, insya Allah kita akan beridul fitri bersama-sama. Tidak ada perbedaan. Karena kalau ada perbedaan itu kadang-kadang takmirnya itu rotok kubu kabeh, rotok bingung ya. Ini kadang-kadang sing dinopo ya naik. Itu kalau ada perbedaan. Kalau mau begini nanti begini, kalau mau begini, itu yang dialami oleh takmir. Sehingga alhamdulillah Idul Fitri tahun ini kita akan bersama-sama, yaitu tanggal yang jelas tanggal 1 Syawal yang jelas, yaitu bertepatan dengan tanggal 10 April yang akan datang. Kita akan menyelenggarakan salat Idul Fitri, dan insya Allah khatibnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Hidayatullah, yaitu dari pesantren Hidayatullah Surabaya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan sehingga dapat salat Idul Fitri bersama-sama di depan Masjid Al-Hidayah ini, dan berjalan dengan penuh hikmat, penuh keselamatan. Ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.